Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang stochastic programming atau pemrograman stokastik. Sebelumnya saya akan memberitahukan agenda apa saja dalam materi ini. Yang pertama, penjelasan mengenai pemrograman stokastik. Yang kedua, contoh soal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ada siapa saja di kelompok 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafid Maulana, NIM 09181036 dari kelompok 6. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desi Natalia Vernika Sagai dengan NIM 09191019 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Martinus, NIM 09191042 dari kelompok 6. Shalom, perkenalkan nama saya Hardika Sanjaya Sitanggang, NIM 09201019 dari kelompok 6 optimasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam penjelasan materi. Saya persilakan kepada teman saya. Penjelasan pemrograman stokastik. Pemrograman stokastik atau probabilistik berkaitan dengan situasi di mana beberapa atau semua parameter masalah optimasi dijelaskan oleh stokastik atau acak atau variabel probabilistik, bukan dengan jumlah deterministik. Sumber acak variabel mungkin beberapa, tergantung pada sifat dan jenis masalah. Definisi probabilitas. Probabilitas didefinisikan dalam hal kemungkinan peristiwa tertentu. Jika E menyatakan suatu kejadian, peluang terjadinya kejadian E biasanya dilambangkan dengan PE. Probabilitas terjadi tergantung pada jumlah pengamatan atau percobaan, sebagian didefinisikan dalam persamaan berikut, di mana M adalah jumlah kejadian yang berhasil dari peristiwa E dan N adalah total jumlah percobaan. Kemudian 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1, di mana PE sama dengan 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan PE sama dengan 1 menandakan bahwa hal itu pasti akan mewujudkan peristiwa itu. Misalnya probabilitas terkait dengan peristiwa menyadari kepala dan ekor pada pelemparan koin adalah 0. Sedangkan peluang munculnya dadu yang dilempar akan muncul bilangan berapapun antara 1 dan 0, 1 dan 6 adalah 1. Nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata juga disebut nilai yang diharapkan atau rata-rata, digunakan untuk menggambarkan tendensi sentrak dari variabel acak. Pada gambar berikut menjelaskan ada dua fungsi, yakni pada gambar pertama ada fungsi kepadatan dan fungsi distribusi, di mana di sini menjelaskan tentang kerapatan probabilitas dan fungsi distribusi dari variabel acak kontinu X. Kemudian untuk standar deviasi merupakan sebuah pengukuran dari variabilitas variabel acak, biasanya diberikan oleh kuantitas, di mana sigma 2x sama dengan var x sama dengan x dikurang mu x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x mu x ditambah mu 2x sama dengan x pangkat 2 dikurang 2 mu x x ditambah mu pangkat 2x sama dengan x pangkat 2 dikurang mu 2x. Dan standar deviasinya adalah sigma x sama dengan plus var x sama dengan akar x pangkat 2 dikurang mu pangkat 2x. Pemrograman stokastik terbagi menjadi 3. Yang pertama stokastik linear, yang kedua stokastik nonlinear, dan yang ketiga stokastik geometri. Pertama, stokastik linear. Pemrograman stokastik linear dapat dinyatakan sebagai berikut sesuai dengan persamaan 11.61 sampai dengan 11.63, di mana CJ, AIJ, dan BI adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas yang diketahui. Metode tersedia untuk memecahkan masalah dinyatakan dalam persamaan tersebut. Yang kedua, stokastik nonlinear. Pemrograman stokastik nonlinear dapat dinyatakan sebagai berikut sesuai dengan persamaan 11.83 sampai dengan 11.84, di mana Y adalah
vektor n, variabel acak y1, y2 sampai dengan yn, dan itu termasuk variabel x1, x2 sampai dengan xn. Persamaan 11.8. 4 menunjukkan bahwa probabilitas realisasi GJ Y lebih besar dari atau sama dengan 0 harus lebih besar dari atau sama dengan yang ditentukan probabilitas PJ. Yang ketiga, stochastic geometry. Pemrograman stochastic geometri dapat dinyatakan sebagai berikut sesuai dengan persamaan 11.99, di mana Y sama dengan Y1, Y2 sampai dengan Yn pangkat T adalah vektor dari n variabel acak, dapat mencakup variabel x1, x2 sampai dengan xn, dan Fy dan Gjy J sama dengan 1, 2 sampai dengan M adalah polinomial. Contoh soal, jumlah pendaratan pesawat di bandara dalam 1 menit X dan peluang mereka diberikan oleh data di bawah. Carilah nilai rata-rata dan standar deviasi. Solusi bisa kita lihat pada nomor 1 di bawah ini. Di mana kita mendapatkan nilai AX alpha X sama dengan 1,4456. Contoh soal 2. Carilah nilai H, I pada gambar berikut. Rumus HI sama dengan sigma N, dimana turun J sama dengan 1, AI J X J dikurang BI. H1 sama dengan A1 1x1 ditambah A12 x2 dikurang B1 sama dengan 10x1 ditambah 5x2 dikurang 2500. H2 sama dengan A21x1 ditambah A22x2 dikurang B2 sama dengan 4x1 ditambah 10x2 dikurang 2000. H3 sama dengan A31x1 ditambah A32x2 dikurang B3 sama dengan X1 ditambah 1,5x2 dikurang 450. Sigma pangkat 2 H1 sama dengan sigma pangkat 21 mu 2 A11 A11 ditambah X pangkat 22 mu 2 A12 ditambah mu 2 B1 sama dengan 36x2 X pangkat 21 ditambah 16x pangkat 22 ditambah 250.000 mu 2H2 sama dengan X pangkat 21 mu 2A21 ditambah X pangkat 22 mu 2A22 ditambah mu 2B2 sama dengan 16x pangkat 21 ditambah 49x pangkat 2 ditambah 160.000 mu 2H3 sama dengan X21 mu 2A31 ditambah X pangkat 22 mu 2A32 ditambah mu 2B3 sama dengan 4x pangkat 2 di 1 ditambah 9x pangkat 22 ditambah 2500, dimana F sama dengan K1 50x1 ditambah 100x pangkat 2x2 tambah K2 akar dari 400x pangkat 21 ditambah 2500x pangkat 22 sama dengan 10x1 ditambah 5x2 ditambah 2,33 akar dari 36x pangkat 2 1 ditambah 16x pangkat 2 tambah 2 ditambah 250.000 dikurang 2500 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian 4x 1 ditambah 10x pangkat 10x2 ditambah 2,33 akar dari 16x pangkat 21 ditambah 49x pangkat 22 ditambah 160.000 dikurang 2000 lebih kecil sama dengan 0. X1 ditambah 1,5 X2 ditambah 2,33 akar dari 4x pangkat 21
ditambah 9x pangkat 22 ditambah 2500 dikurang 450 lebih kecil sama dengan 0, di mana x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 nya menjadi lebih besar sama dengan 0. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah penyebutan. Sampai jumpa.